dari Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia. Nama saya adalah Muhammad Tito Prabowo. Kegiatan saya sehari-hari adalah sebagai praktisi hukum. Saya juga sebagai dosen di beberapa universitas, yang mana hari ini saya diminta untuk mengisi materi hukum acara pidana. Kita tahu juga dari semuanya, apakah dari LC, sebagian LC. Nah, ini kan syariah ya berarti ya. Betul ya, karena itu kan diatur dalam Undang-Undang 18 ya, bahwa sarjana hukum atau sarjana hukum syariah itu bisa mengikuti dan bisa menjadi seorang advokat. Bukan saya yang ngatur, tapi yang ngatur Undang-Undang 18 tahun 2003. Itu yang menjadikan acuan kita untuk bisa melakukan kerjasama di bidang pendidikan. Nah, dari semuanya itu adalah, ini adalah awal daripada kita menuju sebagai seorang advokat, di mana dibagi menjadi beberapa season. Season pertama adalah PKPA, adalah pendidikan khusus profesi advokat, dan akan dilanjutkan dengan UKDPA. Setelah itu pengangkatan, organisasi, selanjutnya sampai di titik akhir adalah penyumpahan yang dilakukan oleh pengadilan tinggi. Nah, ini adalah hal yang harus dijalani. Jadi kalau kita sudah menjalani ini, kita tidak setengah di jalan gitu. Ya bisa saja hari ini ikut PKPA di sini, UKDPA di sini, nanti ikut pengangkatan dan penyumpahan di organisasi lain, ya bisa-bisa saja. Itu tidak menjadikan satu patokan, tetapi dasar daripada pendidikan ini adalah untuk memberikan bagaimana kita menjadikan seorang advokat yang profesional, yang officio nobile. Adalah apa? Profesi yang mulia. Ya, dimana kita bisa menjalankan sebagai penegak hukum yang sama kedudukannya dengan polisi, jaksa, hakim. Jadi 4 pilar itu terbangun dengan kita menjadi seorang advokat. Itu saja. Nah, materi hari ini mungkin saya berikan adalah hukum acara pidana. Jadi ada yang mau tanya sama saya? Kalau baik kita mulai. Ada Pak mau tanya sama saya? Gak apa-apa. Jadi kalau saya ini orangnya terbuka aja Pak. Silakan, kita dalam belajar hari ini adalah belajar bukan teori, tapi yang kita belajar adalah ilmu terapan. Kita akan menerapkan di dalam profesi kita sebagai advokat. Kalau belajar teori, Bapak semuanya yang ada di sini sudah belajar, di S1 itu sudah belajar. Baik itu di LC kan yang dipelajari juga hukum Islam. Dia mengacu kepada hukum Islam. Kalau di yang SH itu kan mengacu kepada hukum yang berlaku, hukum negara, hukum Indonesia. Ini kan tinggal nanti dalam perjalanannya menjadikan choice of law, pilihan hukum. Kita jadi advokat itu menjadikan pilihan hukum semua yang akan dijalankan itu begitu kayak apa? Ya. Mungkin biar lebih akrab. Domisili di mana? Saya domisilinya di Jakarta. Saya baru pulang Pak semalam dari Jambi. Masuk. Dengan hal yang serupa. Jadi saya semalam baru pulang sama Pak Sekjen. Silakan dari ini yang berlanjut, silakan. Saya di sini maunya adalah diskusi. Jadi silakan bertanya sama saya, akan saya jawab semampu saya. Apabila saya tidak tahu, nanti akan saya jawab berikutnya. Siap. Ya, silakan. Bahwa ini adalah hukum acara pidana di mana kita adalah beracara secara pidana.
Ya, kita mulai dari sebuah pepatah Yunani mengatakan verba volens scripta manet. Artinya bila suatu perkataan mudah dilupakan, tidak begitu juga dengan tulisan. Jadi hukum itu harus pidana itu dimulai dengan yang disebut bukti. Diatur di mana bukti itu? Diatur dalam 184. Dua alat bukti yang sah, orang bisa dijadikan tersangka. Apa saja dua alat bukti yang sah itu? Ada barang bukti, tempat kejadian, ada saksi. Ya, itu yang harus kita semua tahu. Tidak bisa seorang penyidik dia bilang, wah ini dijadikan tersangka. Dia harus dimulai dari apa? Ada yang dari kepolisian sini, Pak? Tidak ada. Nggak ada ya. Jadi harus dimulai dari apa? Dari penyelidikan. Penyelidikan mengarah kepada apa? Setelah itu peningkatan penyidikan. Penyidikan dilanjutkan dengan apa? Jadikan orang tersangka. Tersangka ada nanti penahanan, penggeledahan. Itu semua harus ada aturan mainnya. Ya, lanjut Pak. Sebuah pepatah juga Belanda dikutip dari J.J. Love. It is in green rice full head right. Artinya tiada istirahat bagi pendidikan hukum. Semua yang hari ini ikut PKPA itu hanya beda sehari dengan saya. Besok Bapak, setelah Bapak disumpah, tidak ada namanya kita bilang, hanya orang bilang senior. Kalau saya tidak pernah bilang senior, tetapi saya bilang adalah rekan sejawat. Saya memberikan ilmu ini hanya sehari. Besok Bapak sudah bisa menerapkan dan bisa menguasai ilmu itu. Ini kan hanya memberikan dasar-dasar kita untuk beracara. Lanjut. Ya, ini ya, kalau kita hukum pidana kita selalu berkaitan dengan apa? Kita selalu bersentuhan dengan yang paling tingkat pertama adalah polisi. Karena polisi tingkatannya nanti dari awal dia akan berubah menjadikan kita tersangka, terdakwa, terpidana sampai akhirnya eksekusi ke lembaga pemasyarakatan. Ya, ini peran polisi sangat-sangat di dalam hukum acara pidana sangat berperan, karena dia adalah yang mengatakan orang ini menjadi tersangka dan tidak tersangka. Setelah dia dibuktikan, nanti dianggap tahap pertama dia selesai, dia akan memberikan apa lagi di situ? Setelah tersangka, dilimpahkanlah kecerdasan. Tidak lengkap, kembali lagi P19, kirim lagi. Tidak lengkap, kejaksaan tingkat 2, balik lagi sampai dianggap lengkap, diterima, penyerahan barang bukti dan tahanan. Jadi polisi sangat berperan di dalam hukum acara pidana. Ya, peraturan mengangkat hukum dalam proses penyelidikan. Tadi saya bilang kan dari awal penyelidikan dulu. Penyelidikan itu diikuti, dicari kemana sampai orang ini bisa dibuktikan dan ditemukannya alat bukti tersebut. Ya, jadi ada yang disebut proses penyelidikan dan proses penyidikan. Nah, peran polisi sebagai penyelidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP Pasal 1 Angka 4. Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Ada nggak Pak selain daripada pejabat Polri yang melakukan penyelidikan? Ada nggak? Apa Pak? Bisa. Ada lagi yang lain? PNS. Yang bukan pejabat? PNS, betul. Jadi memang di mana itu diatur? Di dalam
paling gampang pajak. Jadi kita pajak ada unsur pidananya enggak? Ada. Gimana? Adanya lagi penggelapan, penipuan, masuk di 372, 378. Jadi perannya itu sangat-sangat, kita bilang kelihatannya memang kecil skopnya, tapi sebenarnya skopnya ini besar. Apa saja yang bisa menjadikan perbuatan melawan hukum yang ada unsur kejahatan. Kalau pidana selalu berhubungan dengan kejahatan, perdata pun bisa menjadi satu kejahatan. Contoh, saya bilang laporan pidana menjadi kejahatan apa? Dalam hal ini laporan pajak dalam akuntan publik, dia bilang baik tanpa dikecualikan. Padahal di situ ada hak-hak orang lain. Kalau kita bicara laporan keuangan perusahaan itu kan perdata, tapi bisa berubah juga menjadi pidana kan. Kedua adalah mengenai penyelidikan adalah diatur pasal 1 angka 5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik mencari menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dapat dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Kalau kejahatan kan banyak tuh, terorisme, narkotika. Ada dua hal kejahatan yang tidak perlu penyidik masuk, tidak perlu izin. Di mana dua kejahatan tersebut? Narkoba, korupsi. Betul, narkoba. Narkoba itu, kalau kita kan bisa bilang penyidik masuk secara paksa tanpa izin, tapi syaratnya harus terpenuhi, Pak. Kalau dia boleh masuk, dia bilang ada narkoba, harus dibuktikan. Dia bisa masuk ke TNI pun, bisa masuk ke markas TNI, tapi dia harus bisa buktikan barang ini ada. Kedua, teroris. Saat orang dinyatakan sebagai teroris, itu harus dibuktikan. Jadi tidak serta-merta kita bilang bahwa oh bisa saja, itu kan haknya daripada penyidik. Hasil apa? Makanya sebelum penyidik dia masuk, diadakan dulu yang disebut penyelidikan yang diatur di dalam undang-undang. Pasal 4, penyelidikan adalah setiap pejabat Polri. Nah, ini juga sekarang ini kan sudah teknologi cukup maju. Jadi pejabat Polri ini sebelum dia jadi reskrim, melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, mereka ada pendidikannya sekarang untuk menjadi reskrim. Jadi nggak serta-merta kita bilang semuanya, ya memang dia sebagai penyidik betul, tapi juga tidak semudah itu, karena mungkin juga teknologi, kejahatan dan lain-lain ini sudah semakin meningkat dalam era dan globalisasi saat ini, gitu kan? Ya, pasal 5, penyelidik sebagaimana diatur dalam pasal 4, karena kewenangannya kewajiban mempunyai kewenangan apa? 1, menerima laporan dari pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Jadi laporan bukan tangkap tangan. 2, mencari keterangan dan barang bukti, itu disebut penyelidikan. 3, menyuruh berhenti seorang dicurigai, menanyakan serta merta tanda pengenalan. Itu kan biasa dalam operasi-operasi di jalan, itu yang cukup dicurigai. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab. Ini adalah diatur di dalam pasal 5, penyelidik, sebagaimana dalam pasal 4 kewenangan sebagai berikut. Ada yang mau ditanya, Pak? Silakan. Ada jabatan penyelidik, ya, yang mereka ya secara langsung boleh saya katakan mereka juga berperan seperti polisi. Bapak tahu yang disebut dengan Satpol PP? Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, polisi juga, Pak. Ini masuk dalam undang-undang ini ya? Dia tidak menjadi polisian, tetapi dia ada penyidik yang masuknya di dalam apa? PNS tadi.
kewenangannya ada di situ. Dan mereka Satpol PP ini ada di mana kedudukannya? Diatur di dalam peraturan daerah, Perda. Kewenangannya dia bisa mengeksekusi, bisa melakukan tindakan hukum yang diatur tidak keluar dari KUHP dalam perbuatannya. Itu yang kita harus tahu. Ada lagi yang lain, nggak kita lanjut nih. Semakin lanjut semakin menarik. Kalau bagi saya ngajar mahasiswa juga saya bikin begini. Kalau mahasiswa dikasih teori aja kasihan juga kayak nanti. Terlalu panjang, gitu kan? Minimal dia tangkap, dia bisa baca sendiri. Kalau kurang dia tambahin sendiri sesuai dengan aturan. Diatur dalam undang-undang. Mungkin ini Pak, Ya, silakan. supaya lebih jelas. Jadi penyelidikan dengan penyidik itu gimana bedanya? Penyelidikan itu adalah dibedakan. Penyidik adalah perbuatan yang dilakukan. Penyelidikan adalah mencari barang bukti. Setelah barang bukti ketemu, masuklah penyidik. Berarti penyidik. Nah, penyidik melakukan apa? Dia akan buat. Dia akan membuat BAP. Kalau di penyelidikan belum ada BAP, orang masih dicurigai, belum ditemukan dua alat bukti dan lain-lain, gitu. Jadi kita harus tahu juga. Lanjut. B. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, pelarangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan. Nah ini bukti B angka 1 ini rawan, Pak. Kadang-kadang kan orang penyidik masuk ke rumah kita tanpa izin. Harusnya kalau tidak, bukan dua hal-hal yang kejahatan tadi saya sebut, narkoba dan lain-lain, itu harus lapor di RT. Kan kita nggak tahu hari ini. Kayak kemarin, saya terus terang aja. Kemarin saya di Bengkulu 2 minggu yang lalu. Ya, kita pada daerah, saya senang-senang. Istilahnya senang-senang. Yuk, biasa orang-orang daerah, DPD. Kalau kita nyanyi karaoke, nanti ada pemeriksaan lah, saya bilang ini. Enggak, kita cuman tempat karaoke. Saya datang jam 11, jam 12, ruangan itu digeledah. Dipaksa saya turun. Nah, penyidik, dia karena operasi gabungan Polda Bengkulu. Saya Pak Sekden dari sana. Saya bilang, silakan Bapak turun. Saya bilang saya nggak mau. Urusan apa Anda masuk ke ruangan saya tanpa izin? Narkoba, operasi narkoba. Bapak buktikan itu. Ada nggak di dalam ruangan ini? Saya tuh nanti bisa diklarifikasi. Ada nggak di ruangan ini botol aqua? Kok Bapak malah jawabnya begitu? Pak, orang nyabu itu kalau nggak pakai aqua mati. Ada nggak di sini? Nggak ada kan? Wah, tapi dia belum alibi kan, namanya penyidik. Berdua datang semua. Saya senyum-senyum aja, dia bilang saya nggak berbuat. Begitu saya dipaksa terus, saya nggak mau. Tidak. Datang saya ke atas. Turun lagi, Bapak silakan turun. Nggak mampu. Akhirnya dia lapor ke Direktur Reskrim bahwa itu ruangan karaoke kamar sekian tidak mau turun. Kayaknya salah satunya anggota, Pak. Gitu kan? So, dia malah tertawa-tawa. Saya ketawa aja, saya bilang apakah sudah benar begini? Kan tidak benar. Saya bilang kalau Anda masuk ruangan saya ada aturannya, ada, buktikan dulu narkobanya. Oh, Bapak tes urin. Kita berdebat ramai-ramai dalam satu ruangan. Akhirnya diputuskan saya tetap tidak mau turun karena saya dianggap anggota. Kita ada anggota, saya dicurigai anggota. Saya bilang ya sudah, kita, oh mau diambil urin. Saya bilang urin ambil aja di kamar mandi ini. Dia bilang, oh nggak bisa, Bapak harus turun. Ya turun, saya dari ketawa-tawa aja turun kan, saya minta ruangan. Akhirnya dikasih sama
Direktur Reskrim Narkoba. Dia bilang, Pak, saya Kombes meminta Bapak untuk diperiksa. Silakan. Saya bilang. Ada nggak dari seluruh yang di ruangan ini, DPD Bengkulu ini anggota? Tidak ada. Advokat kan nggak mungkin Pak jadi anggota. Saya bilang. Disumpah sudah nggak bisa. Saya bilang. Apalagi jadi anggota advokat. Saya bilang gitu kan. Ya sudah Pak. Saya bilang, Pak, ini sebenarnya kita tidak menghalangi undang-undang. Tetapi saya bilang proses hal ini di luar daripada aturan yang bermain. Saya periksa, saya kasih urin ke Anda. Bapak tahu segitu banyaknya orang disuruh turun. Urin saya ditukar, gimana? Dia bilang, saya ada narkoba ditahan. Saya nggak mau. Saya bilang, kalaupun saya mau, saya bawa sendiri urin itu. Ayo, oh Bapak ini. Dia bilang, inilah. Dia bilang, saya bicaralah sama Kapoldanya aja. Dia bilang, saya bicara sama Anda kan nggak dengar. Ya masih nggak mau aja. Ya ada telepon Kapolda, Anda yang telepon atau saya yang telepon. Karena ini ada proses sudah nggak benar. Begitu dong. Dia telepon. Wah ini, sebut aja nama saya nggak apa-apa. Saya bilang. Dalam perjalanan itu dia bilang, oh ya sudah. Ya mungkin telepon juga akhirnya. Saya telepon beda, saya ngomong gitu, ini nggak benar. Tapi kalau ada yang telepon terserah lah. Pak, saya mohon maaf, silakan Bapak lakukan lagi. Jadi saya nggak jadi diperiksa nih urin saya, dia bilang, nggak usah Pak. Maka saya diangkat ke ruang, silakan Pak. Kalau mau nyanyi lagi, kan lucu juga. Ya karena Anda nggak bisa buktikan saya ada narkoba, gitu. Anda paksa masuk. Dan ini operasi gabungan. Ada apa? Ada Satpol PP juga. Karena itu kan adalah gabungan, ada Pemda dan lain-lain. Jadi inilah hal-hal yang perlu kita jawab. Bahwa dua adalah, jadi apapun orang masuk ke ruangan kita harus minimal didampingi, Pak. Itu kasihan, itu paling rawan kalau kita sebagai advokat. Klien kita diperiksa, kenapa makanya begitu orang ini dinyatakan di BAP, tugas kita sebagai advokat dampingin. Pada set of football, tanda tangan bahwa berita acara benar itu tidak. Disitulah tugas kita sebagai advokat untuk membaca secara terus, dan kita akan tanda tangan di BAP tersebut. Nah ini yang harus kita juga hati-hati. Tidak serta-merta kita sebagai advokat gampang. Karena BAP itu sudah kita setujui. Kalau kita nolak, kita bilang ini nggak benar, tolak. Biasanya kita dikerjain sama penyidik. Ditinggal lah, nanti balik lagi 2 jam lagi. Tapi ya memang tugas kita begitu, kita tungguin aja gitu. Kalau saya lama gitu, lebih dari 2 jam, saya pulang. Saya balik. Dianggap saya butuh dia. Enggak. Klien kan memang sudah ditahan. Ya tinggal pulang. Nanti malam jam 12 ditelepon sama polisi, Pak ini pemeriksaan mau dilanjutkan. Ya baru datang lagi kan gitu ya. Gantian Anda juga bisa tinggalin saya juga bisa tinggalin Anda kok gitu kan. Dan hak kita juga, dia nggak mungkin klien kita setelah tanda tangan surat kuasa diperiksa tanpa ada kita. Gitu. Inilah kita cara-cara kita untuk tidak menjadikan pressure, penekanan buat kita ke depan. Sebagai advokat kadang-kadang Pak ini nggak mau periksa, polisi tinggal ditinggal gitu Pak, 2 jam 3 jam, kadang sudah lapar juga, makan siang belum kan. Nah ini akhirnya hal-hal yang seperti ini. Jadi itu pemeriksaan dan penyitaan surat ini adalah merupakan bukti nanti dalam persidangan. Mengambil sidik jari, memotret seorang membawa, menghadap seorang pada penyidik. Ini yang disebut apa? Upaya paksa. Bapak disuratin, kasih surat cinta sama polisi. 1 kali nggak datang, 2 kali nggak datang, 3 kali menghadap seorang pada penyidik, membawa. Jadi upaya paksanya ini ada.
dia bilang alasannya penyidik selalu dia bilang diskresi, haknya dia. Ya. Poin 2, penyelidik membuat menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sebagai dimaksud tersebut dalam huruf A dan B kepada penyidik, baru dilakukan upaya hukum berikutnya. Setelah penyelidik menemukan barang bukti kira-kira, baru diadakan penangkapan, penahanan, kecuali tertangkap tangan berbeda. Ya, lanjut. B, Polri sebagai penyidik. Ya, kita bicara penyidik. Pasal 6, penyidik adalah pejabat negara Republik Indonesia, pejabat negeri sipil yang tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, itu pajak, termasuk Satpol PP, termasuk. Pasal 7, penyidik sebagai dimaksud dalam pasal 6 huruf A, karena penyidik mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Jadi kita harus tahu laporan ini benar dan tidak benar. 2. B, tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Nah ini juga penyitaan, Pak. Kalau kita menyerahkan barang bukti penyitaan, barang kita disita, kita minimal ada tanda terima. Kecuali memang tertangkap tangan itu narkoba, ya sudah, mau buat apa lagi, ini barang sudah jadi kan. Mau nggak mau ya kita ikut aja aturan mereka. Tapi kalau Pak ini kita temukan, oh hasil penggeledahan dia ini mau dibawa ya, minimal kita tahu barang ini kemana. Ya kalau barang nggak berharga sih biar aja, tapi kalau barang berharga kan walaupun nanti dalam persidangan kalau dijadikan bukti itu akan kembali ya gitu, tapi kan repot gitu, tidak ada tanda terimanya. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari maupun seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan para ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Nah ini biasa sekarang paling sering dikit-dikit adanya apa? Gelar perkara. Jadi kita kadang-kadang kan nggak tahu nih dalam perjalanan, oh gimana nih? Panggillah ahli hukum pidana, gelar perkara dulu sebelum orang ini dinyatakan sebagai tersangka. Itu paling penting. Tapi kalau ahlinya ngaco, kita juga ngaco juga Pak, semuanya. Itu paling penting. Yo, sekarang gelar perkara ini sama apa? Pra peradilan. Ini ada anggota kita juga di Jambi kemarin masuk. Ternyata setelah saya tanya-tanya kemarin di Jambi, kenapa Fikri masuk? Ternyata dia memang jadi persoalan Pak. Ada 30 kali di pra peradilan polisi Pak. Ini gila juga nih pengacara, 30 kali. Padahal orang ditahan barang bukti belum lengkap. Baru kopi sudah ditahan, saking dicarinya dosanya gitu. Ya kan? Dosanya kalau orang hukum itu kan nggak dikasih Pak. Dosanya kita masih kantongin gitu kan. Apalagi bukan dosa gitu kan. Dosanya nggak kita kasih gitu kan. Nah itu jadi tersangka kasihan juga. Tapi kita coba kemarin kita peradilan tolak. Kayaknya memang sudah disetting antara empat pilar tadi. Nggak ada barang bukti bisa disidangkan atau tidak bisa. Di AP sampai hari ini saya pun belum pernah baca. Tapi kita coba nanti di dalam persidangan terakhir besok di keterangan saksi kita mau lihat ada nggak barang bukti. Kalau nggak ada kan otomatis dia harus dilepas dan satu lagi diapain kalau sudah dilepas? Pembersihan. Aman, bersihkan nama itu. Rehabilitasi itu. Jadi nama baiknya harus dikembalikan kalau tidak terbukti dan harus dilepas. Masa penahanan itu kan bisa diperpanjang 30 hari pertama, perpanjang lagi sampai nanti pindahan.
mengadakan penghentian penyelidikan. Mengadakan penghentian penyelidikan apa? Biasanya tidak terbukti. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab. Ini adalah diatur mengenai penyidik. Silakan, mau tanya? Kita lanjut. Ada yang mau tanya? Materinya nggak dikasih ya Pak? Ada di handphone. Oh iya, sudah. Lanjutannya adalah 2. Penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf B mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang menjadi dasar hukum masing-masing dalam pelaksanaan tugas yang berada di bawah koordinasi pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 huruf A tadi yang di atas. Dalam melakukan tugasnya sebagai maksud dalam ayat 1 dan ayat 2, penyidik wajib menjunjung hukum yang berlaku. Jadi dia harus patuh pada apa? Kalau Tuhannya penyidik apa? Undang-undang banyak Pak. Tuhannya penyidik. Tuhan. Kalau Tuhan itu kan orang Islam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Tuhan penyidik apa? Kasih uang habis perkara. Oh, UUD. Bukan UUD, KUHP. UUD, undang-undang dasar kan? Duit. KUHP, kasih uang habis perkara. Iya, ujung-ujungnya duit. Nah, itu kalau setelah proses. Tapi kalau sekarang Tuhan ini kan dia bicara KUHP. Iya. Dia tidak bicara hukum acara. Itu. Bicara kan KUHP dia. Jadi KUHP Pak, ini pasal sekian Pak, pasal sekian, ayat sekian. Ini kan kita repot. Walaupun ujung-ujungnya udah tadi kan. Tapi yang jelas Tuhannya dia adalah KUHP. Kalau KUHP kan pelaksana dari KUHP. Jadi azas umum sistem peradilan. Nah ini kan kita tadi saya sudah ngomong. Azas umumnya apa? Sistem peradilan terpadu. Sejajar nggak kita Pak dengan mereka? Iya, sejajar. Semua yang di atas itu muaranya di mana? Polisi hubungannya dengan siapa? Dengan advokat. Kejaksaan hubungannya dengan siapa? Dengan advokat. Pengadilan hubungannya hakim, majelis hubungannya dengan advokat. Jadi semuanya itu adalah kuncinya sebenarnya di advokat. Kalau 3 di atas adalah lembaga negara, advokat adalah lembaga independen. Tapi semua mereka bermuaranya ke advokat. Bapak mau diperiksa polisi, advokat bermain. Bapak penyerahan P21 kejaksaan, rektur, rencana tuntutan, laporan adanya di jaksa. Dia ketemunya sama siapa? Advokat. Hakim dalam memutus suatu perkara, larinya kemana? Advokat juga. Gitu. Jadi sebenarnya jadi advokat enak lah. Ya lanjut, ada lagi mau tanya? Ini diskusi aja nih biar terbuka semua. Nanti di ujian itu ini ada ini semua pertanyaannya ada. Jadi dengerin aja Pak. Sama ini masa nggak bisa jawab juga sih gitu kan? Lanjut, azas sistem peradilan pidana bersama di muka hukum, use of process of law. Sederhana, cepat, efektif, efisien, akuntabel, mekanisme kontrol dan pengurangan pada HAM. Jadi dalam pemerintahan HAM juga harus dijaga. Tidak boleh ada ngaku, tunjukin dulu, ngaku. Kan pelanggaran HAM juga. Itu bisa dilakukan apa? Upaya hukumnya pra peradilan. Dipaksa. Dari ini semua, ini adalah mengenai sistem peradilan kita. Kenapa sederhana dan cepat?
Kenapa efektif dan efisien? Kenapa akuntabel? Jadi kalau proses hukum harus cepat, tepat, akuntabel. Kenapa? Pertanyaan saya dari 1 sampai 7. Kenapa? Suami. Hah? Masuk angin. Masuk angin. Naik motor dari Jakarta Bandung masuk angin, Bang. Enggak, maksudnya ada intervensi makanya. Bukan. Menentukan nasib Supaya orang. tercipta Gak yang ada adil. menentukan nasib orang. Lama-lama ditahan tidak diputus. Karena apa? Menyangkut dengan apa yang paling penting? Warga asasi. Kurungan. Kalau orang ini tidak bisa dibuktikan dalam persidangan, lepas. Atau di tengah perjalanan tidak terbukti, apa dilakukan? SP3. Gimana? Pemberhentian. Kalau kita sebagai pelapor, bagaimana kita mengkontrol polisi, penyidik? SP2HP. Surat perkembangan penyidikan dilakukan, kita minta. Kalau saya minta sama penyidik, Pak, saya ini lapor di harga masalah tanah, penyerobotan, pengerusakan, dan lain-lain. Tapi prosesnya nggak ada. Anda buat SP2HP dong. Kita, kalau Anda nggak kerjakan nggak naik-naik, saya akan lapor ke propam, ke Saku. Ya, urusan dia lah. Dia mau proses kayak apa, urusan dia. Yang penting saya kemarin laporkan penyidik di Medan, copot semuanya, selesai kita boleh cerita, ya kan? Sekarang kemarin kita dalam posisi klien kita ketua DPD Medan dijadikan tersangka. Memang tipis-tipis saja nih Pak, ya 11-12 kalau bermain hukum pidana ini. Jadi tersangka, barang bukti nggak ada. Saya bilang, itu duit klien saya nih. Sekarang posisi ketua DPD Medan jadi tersangka. Anda pertanyakan bahwa itu duit adalah digelapkan. Saya bilang itu bukan urusan penyidik. Mau dipakai buat mabuk, buat ngelonte, main perempuan, itu kan urusan Anda. Itu duit klien saya pada saya. Tapi apa tanggung jawab saya? Apa yang dia minta sudah saya kerjakan. Nggak ada itu istilah itu. Dia bilang, uang ini dipergunakan untuk kemana Pak? Mau kemana? Mau main perempuan, mau main apa? Mau melacur ya? Itu bukan urusan Anda kok. Wah, dia tetap sidik. Ya apa tuh Mas? Ada itu foto-fotonya kita semua di Mabes Polri. Akhirnya nggak boleh. Berapa perkara mereka terbalik, sekarang dia semua dicopot, ngemis-ngemis ke kita. Gimana nasib kita nih Pak? Kemarin Anda kan kuat kakinya, sekarang kok Anda lemah. Jadi kita tuh kalau dipidana juga harus bermain juga Pak. Bermain dalam arti integritas kita, dalam pola berpikir kita, intuisi kita itu harus bermain. Kalau kita mau berikan perkara pidana, udah polisi udah biar aja lah. Kan kasihan klien kita udah bayar. Bapak itu kerja dikasih honor. Kalau tidak amanah apa? Nggak dikerjakan, kan lu salah. Itu kan tanggung jawab moral, itu hati kita. Jangan kita juga, karena penyidik minta uang. Ya, kalau masih wajar-wajar aja itu ada dosa juga. Cuman jangan ditambahin. Kan penyidik minta buat operasional, ke TKP Pak, biaya segini. Ya bilang klien saya bicara 1 juta, dia bilang 3 juta. 2 jutanya masuk kantong, 1 jutanya kemana penyidik masih menang 2 kali kan? Nah itu jangan kan. Kita ini jadi advokat, ya hati-hati karena tugas kita ini adalah berat. Samping kita bertanggung jawab pada klien kita bertanggung jawab juga sama yang punya dunia ini. Nggak tahu kita kabar, itu yang kita perlu hati-hati. Maka duit haram itu enak Pak,
nanggung dosa aja susah. Iya kan? Nggak pernah cari klien kita sampai utang-utang. Oleh ini saya nanganin perkara pembunuhan antara SMA 70 SMA 6 itu di Pradana kan kuasa hukumnya saya pidana. Itu kan saya kasih pro bono, yang ada uang saya yang keluar bukan uang dia, karena saya kasihan. Satu, kedua, anak ini sebenarnya adik kelas saya juga SMA gitu, walaupun adik kelasnya jauh banget gitu. Bapaknya dia sama saya seumur gitu, tapi dia ada tanggung jawab moral juga terhadap sekolah SMA saya gitu, kan di SMA 70. Walaupun saya dikeluarin juga di SMA 70 gitu, tapi apa lah, yang penting saya masih punya tanggung jawab lah gitu kan. Itu jadi sampai putusan, sampai banding, sampai kasasi, sampai selesai. Saya hanya targetnya bunuh ini hanya 5 tahun, diputus 7 tahun. Jaksa banding 9 tahun, saya kasasi jadi 7 tahun ini. Target saya bilang, saya sampai putusan Pak. Aseto itu hampir saya jadi tersangka juga ya, karena membuat keterangan palsu. Sampai dia datang ke rumah saya minta maaf itu. Saya bilang Anda enak aja ngomong gitu, saya bilang. Anda bisa buktikan nggak? 5 tahun. Saya udah begitu. Sidang saya, sempat saya pergi umroh dalam persidangan itu. Saya cuma bilang, saya pergi umroh, saya bilang, saya semuakan di depan Ka'bah, saya bilang, kalau orang ini tidak bersalah, berikanlah tidak bersalah. Tapi kalau dia bersalah, hukumlah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi diputus 7 tahun. Saya bilang, gimana Pak? Yang paling berat bagi saya apa? Pada saat sebelum putusan kita bacakan, datanglah panitera, ini kan dosa semua nih Pak. Kenapa saya bilang? Panitera malu gitu. Ini putusan sudah jadi, hari ini akan dibuat bulan puasa Pak. Kok kosong? Saya bilang gitu. Lah Bapak mau ngisi berapa kan? Rumahnya gila Pak. Dari siang dia kasih saya tawarkan ke keluarga. Ada yang kasih duit. Kalau saya nggak mau. Namanya orang bunuh Pak, pasti masuk penjara. Nggak mungkin bebas. Buat apa keluar duit? Kalau saya bilang, yang kita penting kita jaga dalam pidana, bagaimana meringankan dia yang menjadi haknya dia seringan-ringannya. Saya bilang sama keluarga, menurut kalau kita gimana? Nah, sebenarnya saya ya nggak mau lah, daripada ibu kasih duit dia, mending kasih duit saya kan saya bilang. Kalau ibu pro bono sama saya bilang gratis bantuan hukum, daripada kasih dia, mending kasih saya dong. Biar aja putus, tapi anak saya sudah jalanin aja. Kita sidang 1,5 tahun sampai PK nanti potong masa tahanan 2/3 di jalan. Maka kita apa? Jadi 2/3 sudah dia jalani. Saya minta bebas bersyarat. Anak saya hubungan prosedural sistem peradilan pidana. Advokat diatur dalam Undang-Undang 18 2003. Polisi Undang-Undang 3 tahun 2002, Kejaksaan Undang-Undang 16 2004, Pengadilan Undang-Undang 48 2009, LP Undang-Undang nomor 12 tahun 1995. Siapa yang eksekusi apabila putusan pidana sudah berjalan? Jaksa eksekusi atas perintah siapa? Pengadilan. Itu diatur dalam undang-undang. Makanya LP dia masuk, advokat main lagi dia di atas di undang-undang, atur semuanya. Jadi memang advokat ini luas. Dulu kita untuk jadi advokat setengah mati. Saya ujian advokat itu terakhir sebelum jadinya yang disebut pradi. Ya, jadi saya tidak kayak bapak, saya punya SKPT
Kalau mau belajar di Bandung, izin dulu ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Nggak diizinin advokat di sini main sama pengadilan negeri, kita nggak bisa masuk. Kalau sekarang sudah gampang jadi advokat. Kita dulu 5 acara pidana, 5 acara perdata, baru bisa jadi advokat. Dan mesti sekarang ini sangat mudah. Tapi dengan banyak advokat juga ada plus-minusnya juga. Kalau saya bilang 1000 advokat nggak ada masalah. Yang penting rezeki itu kan bukan dari kita, dari yang pemilik dunia ini. Bapak pikir balik sampai kakinya di bawah juga, kalau memang sudah yang disebut takdir hidupnya begitu ya begitu aja, gitu kan. Jadi manusia tugas kita berusaha. Kalau saya apa digampangkan saja lulusnya, jangan gampang-gampang, nanti kita saingannya banyak, kan dari bilang gitu. Kalau saya biarin aja. Kenapa kita takut dengan hidup ini? Nggak mungkin kita gampang. Ya kan? Prinsip saya sih, tapi nggak tahu prinsip orang lain itu urusan berbeda. Ya lanjut. Pak, ini kalau mau tanya ya, saya sebagai jalan aja nih. Pak Ketua, Sekjen minta link. Oh siap. Oke. Penyidik, penuntut umum, hakim, lembaga hukum, semua sama. Dia terintegrasi. Nah, ini yang paling penting dalam pelaksanaan paling penting. Karena kembali lagi siapa pemain? Kalau di dalam cerita Mahabharata siapa pemainnya? Sangkuni lah. Kalau kita bilang advokat nih dudukannya kayak Sangkuni nih. Bisikin sebelah, bisikin lagi sebelah ya. Kalau untuk cari duit gampang. Main sama penyidik, main sama TPU, main sama hakim, main sama LP. Saya ada satu ini cerita ya sebagai informasi. Saya ada satu tersangka sudah diputus sampai hari ini tidak masuk. Dong, ada aturan main juga di mana. Jadi sudah diputus. Saya alasannya kemudian karena saya sudah jasa. Sudah jasanya kita yang bukan baik, jasa dapat utara. Tapi saya punya alasan apa? Anaknya masih baik, perempuan, suami juga pengacara juga. Ya. Bilang kita ambil langkah itu, jadi saya akan hitung tahanan kota. Saya ngomong sama LP, bagaimana cara dengan tahanan kota? Setiap tahun dia tidak bisa menjalankan Jakarta. Nanti dikurangi putusannya hanya 6 bulan. Kalau 6 bulan wajib menjalani. Kalau putusan 9 bulan tidak wajib dijalani. Percobaan. Sampai habis saya hitung itu kemarin itu sudah habis loh. Lapor ke jaksa, Pak, ini sudah habis karena dikurangi 5 hari ya, cuti 5 hari. Jadi potong cuti aja selama 6 bulan. Ada kita kalau ini aturan undang-undang itu kita bisa jalani. Jadi sampai hari ini orangnya nggak masuk. Ya biasa karena bukan karena penipuan, sebenarnya karena utang piutang. Ini kan langsung dinaikin aja karena ada bukti kan, dia naik. Jadi naik di jaksa sidang putus bulan. Jadi jalanin aja, tapi anaknya kan masih kecil. Ada aturan-aturan kita seperti itu. Ya lanjut. Gimana Pak? Itu hubungan penasihat hukum dengan LP tadi? Gimana? Hubungan penasihat hukum dengan LP dengan lembaga. Ya, jadi gini Pak, itu kan LP menunggu eksekusi dari jaksa. Jaksa yang kita temuin, kita nggak mau ketemu LP ditarik dong. Kita ketemu jaksa nggak melaksanakan eksekusi, tapi jaksa menunggu 5 hari tadi cuti tahanan. 5
diperhitungkan tahanan kota. Itu hukuman. Selama 6 tahun dia nggak bisa tinggalin kota Jakarta. Kalau dia tinggalin kota Jakarta ketahuan, ya eksekusi. Gitu. Berarti LP itu cuma tempat menampung aja ya, dia tidak Dia kan menerima, Pak. Dia tidak Dia kan menerima hasil eksekusi putusan pengadilan untuk menerima. Dia terima, orang ini nggak diserahin, keburu masanya habis. Begitu diserahin, begitu nol. Kan pulang juga kan? Ya lanjut. Ya ada pendidikan, penuntutan sama. Lanjut. Sinkronisasi pelaksanaan penegakan hukum dalam mewujudkan integrasi criminal justice system. Integrasinya apa? Sistem keterpaduan atau integration of koordinasi. Jadi merupakan koordinasi di samping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan jelas dari sistem proses, ada input, output, feedback. Yang sistem kontrolnya efektif dan negatif, dan sebagainya. Sinkronisasinya apa? Keserempakan, keselarasan tadi antara penegak hukum. Sinkronisasi dibagi menjadi 3, struktural, substansial, dan sinkronisasi kultural. Jadi yang paling kita, kalau substansial sudah jelas, struktural sebagai pejabat negara, sinkronisasi kultural ini yang kenapa orang ini menjadi jahat? Saya jadi jahat, orang saya kecil di tempat pelacuran. Namanya orang dianiaya, orang diperas, orang dipukul, ya biasa. Orang ini kenapa jadi jahat? Ya, karena psikologinya udah terbentuk. Dari kecil orang dianiaya udah hal yang biasa. Rasa empati, rasa kasihan ini. Itu dari sebab dari apa? Kultur kebiasaan kita. Kita biasa marahin anak kita, Pak. Atau kita biasa dimarahin ayah kita kecil. Pasti begitu kita dewasa kita punya sama kelakuannya, Pak. Nggak beda. Karena hal itu menjadikan kebiasaan. Kehidupan keluarga itu seperti itu. Tidak ada. Itu yang harus kita jaga. Struktural yang keserempakan selalu tertutup dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum tadi. Substansialnya keserempakan mengandung makna vertikal maupun horizontal. Berkaitan dengan hukum positif yang berlaku. Yang berlaku apa hukum positif? Lalu di pidana. KUHP. Kultural usaha selalu serempak menghayati pengenalan sikap-sikap falsafah secara menyeluruh mendasari pada jalan sistem peradilan pidana. Jadi kadang-kadang kan orang dalam tindak pidana dipanggil kultur kebiasaan, makanya sering dipanggil. Kalau orang hukum mungkin kalau saya nggak dapat ya Pak ya. Kalau kita dulu saya kuliah dapat psikologi 1 semester. Karena kita dalam pemeriksaan berita acara, upaya paksa itu diatur penangkapan pasal 16 sampai 19, penahanan pasal 2 sampai 31, penggeledahan pasal 32 sampai 37, penyitaan pasal 38 sampai 46, pemeriksaan surat pasal 47 sampai 49. Kenapa saya buat seperti ini? Biar Bapak kalau sudah jadi pengacara semuanya gampang. Oh kata Pak Lukito, ada penggeledahan, ada di pasal 16. Oh dia adanya di pasal 16 sampai 19. Jadi saya ini belajar ilmu terapan aja Pak. Saya nggak mau belajar teori lagi gitu. Biar dibukanya gampang. Oh pemeriksaan ada di pasal berapa? Pasal 47 sampai 49. Penyitaan. Oh Bapak nggak sesuai dengan pasal 34 sampai 46. Nah itu kita bisa berargumentasi. Kan kita mau belajar perkara, bukan mau belajar teori. Kalau teori nggak kuliah S1 udah cukup gitu. Jadi kita belajar dari sini.
Pemeriksaan dan BAP, berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang 1. Pemeriksaan tersangka, 2. Penangkapan, 3. Penahanan, 4. Penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan Belanda ini benda. Belanda ini susah juga ini. Lupa terus saya untuk merubah nulis itu lupa. Jadi ya maklum ya. Jadi penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tempat kejadian TKP, pelaksanaan penetapan putusan pengadilan, pelaksanaan tindak lain sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang ini. Jadi jelas nih, untuk ini kita harus tahu pemeriksaan BAP apa saja. Pemeriksaan BAP tersangka kayak apa? Pertama, berita acara dibuat, Bapak duduk di situ. Pemeriksaan tersangka, Bapak duduk lagi di situ. Apa saja nih prosesnya dari 1 itu A sampai dengan K. Ini untuk pemeriksaan dan BAP. Lanjut, pemeriksaan saksi oleh penyidik. Hal-hal yang penting apa saja? Pemeriksaan saksi. Saksi memberikan keterangan kepada penyidik hal terdapat dari segala macam tekanan. Jadi polisi kan selalu bertanya. Pada saat orang diperiksa, dia bilang apa? Bapak dalam keadaan sehat, jasmani rohani. Ya. Wajib. Kalau saya Pak, kalau orang berbuat tindak pidana ditangkap, awalnya saya nggak pernah tanya. Saya bilang, ada muslim atau non muslim? Muslim Pak, Anda sholat dulu lah. Itu baru tanda tangan surat puasa Bapak. Jadi dia lebih tenang. Ternyata lebih tenang. Menurut agamanya masing-masing ya, saya nggak maksakan. Non muslim nggak suruh sholat kan? Ini gila nih pengetahuan. Jadi saya bilang, oh non muslim Anda berdoa dulu. Supaya apa? Supaya mereka merasa tenang, sehat jasmani rohani. Waktu ditangkap di Jogja sampai Jakarta, terus Jakarta Selatan bingung. Yuk muslim, tapi lah sholat dulu. Udah sholat belum? Belum. Ya sudah, sholat dulu nanti berdoa lagi. Oh disuruh sholat, aku bilang. Ini agama ini Islam, saya bilang. Minimal berdoa sebelum dia diperiksa, saya bilang. Kalau non muslim berdoa cara Anda sendiri, gitu. Ini dia tidak sehat kok, kita tanya. Saya pernah bicara dengan Menteri Pendidikan Pak. Saya bilang, waktu dia sama-sama saya ke Polres Jakarta Selatan, kasus ada 2 kan, kasus di Manggarai sama di Jakarta Selatan. Dua-duanya di Polres Jakarta Selatan. Masa Pak Menteri ngomong begini? Kenapa membunuh orang? Saya ada di situ karena saya kuasa hukumnya. Saya bilang, Pak Menteri, kalau saya jadi tersangka, saya bilang saya bunuh Bapak sekalian. Diam, Pak Menteri. Dia bilang, kok Bapak jawabnya begitu? Bapak pertanyaannya begitu, saya bilang. Itu kan nggak sehat. Orang dia lagi bingung kok. Kenapa kamu bunuh orang? Anak-anak sekolah, saya bilang kalau saya jadi anak itu Pak, saya bunuh Bapak sekalian, saya bilang. Itu psikologisnya sudah tidak sehat pertanyaan itu, saya bilang. Bapak orang menteri kok. Menteri ikut, saya bilang. Dia lihat saya, ya mohon maaf Pak, saya nggak boleh gitu dong, ada pendidik kok. Yang boleh nanya itu kan penyidik. Kenapa melakukan perbuatan ini? Ayo mendapatkan BAP. Dia datang kembali dulu, dia bilang sendiri, kenapa bunuh? Bunuh aja sekalian, biar sekalian nambah kan? Menterinya sakit. Sakit jiwa kan gitu. Itu yang harus, psikologi itu harus dibangun. Saksi seperti halnya tersangka dapat diperiksa penyidik di tempat kediaman saksi. Jadi dalam hal saksi Pak, kita bisa tidak selalu orang ini dibawa. Bisa kita bawa orang ini ke suatu tempat, kita bisa hadirkan penyidik. Contoh, orang ini adalah tidak bisa bangun lagi.
Bukan harus orang ini dibawa ke kantor polisi, digotong-gotong, enggak. Polisi yang datang, penyidik, untuk meminta keterangan saksi. Karena alasannya memang sudah tidak mampu berjalan. Sebenarnya kan undang-undang ini kan kita kodifikasi. Yang buat undang-undang ini bukan kita, makanya KUHP nanti 2024 ganti, Pak. Tapi lucu KUHP ini. Isinya baru, penjelasannya penjelasan lama. KUHP. Nah, disahkan emang presiden kita yang baik hati, ya, Pak Jokowi, kan? Itu KUHP isinya penjelasannya sama. Ya, saya bilang malah kurang tegas ya. Kalau bikinan Belanda lebih pinter, Pak. Belanda sama kita memang. Kita tipikal memang bisanya ikut aja sih, kalau buat nggak bisa ya. Ya mau dibilang profesor, dokter, ngaco, Pak. Kita kalau bikin undang-undang selalu, contoh paling saya bilang ngaco apa? Kita juga orang hukum. Kenapa setiap terjadi satu kasus uji materialnya diangkat? Dari dulu nih Belanda nggak pernah uji materi. Sekarang selalu berbenturan dengan undang-undang. Kapan dicabut? Ada undang-undang baru lagi, undang-undang baru. Senang bikin undang-undang. Karena DPR kalau nggak bikin undang-undang nggak ada duit, Pak. Iya. Itu yang harus kita jelas. Ini nggak KUHP kita aja jadi pengacara, Pak. Udah pulang kampung jadi bingung juga. Nanti kalau KUHP Pak di mana ya, gitu? Penjelasannya kurang tepat. Penjelasannya masih pakai lemah. Masih mengacu pada mengacu. Itu kan penerapan hukumnya berbeda nanti. Ya, kalau nggak dimanfaatkan oleh hal-hal orang yang punya kepentingan, kasihan si perdakwanya atau tersangkanya. Itu yang harus kita sama-sama. Seorang saksi yang sudah diperiksa tetapi bertempat tinggal di wilayah hukum, pemeriksaan saksi bersama dapat didelegasikan pemeriksaan kepada pejabat penyidik. Jadi gini, dalam poin 3, Bapak melakukan tindak pidana di Jakarta, Bapak lagi ke Medan, Bapak ditangkap di Medan, tidak perlu dikembalikan atau Bapak bisa diperiksanya di Medan. Jadi penyidik dari Jakarta datang ke Medan untuk melakukan pemeriksaan. Itu bisa. Jadi wilayah tinggal atau kediamannya pasal 1113. Jadi Pak, kalau nanti ada tanya, boleh nggak diperiksa di sini? Pak, itu menurut Lukito itu diatur di dalam pasal 1119 Pak. KUHP. Kalau Bapak mau periksa di situ, bacain aja. Jadi orang Islam kan kitab, bisa Quran, bisa kitab dan lain-lain. Kita bilang itu Tuhan yang Bapak di situ.